Ya, kalian pernah nggak sih berpikir gitu ya, kenapa dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang kesehatan itu, sering menggunakan angka 0,05 sebagai batas signifikan? Nah, kenapa nggak pakai 0,04 atau mungkin 0,06 gitu ya? Apakah karena ada mistisnya atau ada apa gitu ya dengan angka 0,05? Nah, kali ini kita akan langsung bahas saja ya, kenapa menggunakan 0,05. Oke, jadi kita mulai dari konsep dasar. Dalam uji statistik itu, kita sering mendengar istilah alfa, ya, atau sering disebut tingkat signifikan. Ada yang bilang juga tingkat error, atau juga sering dibilang resiko kesalahan dalam penelitian. Nah, itu adalah beberapa istilah atau penyebutan seperti itu ya. Dengan kata lain, jika peneliti menggunakan alfa ya 0,05, itu artinya peneliti menerima resiko 5% bahwa kemungkinan hasil penelitiannya adalah salah dan 95% menyatakan bahwa hasil penelitiannya benar. Ya, jadi total kan nanti 100 gitu ya. Jadi 5% kemungkinan salah dan 95%-nya benar, seperti itu. Artinya apa? Angka 0,05 ini ditentukan peneliti sejak proposal, khususnya di bagian metodologi penelitian. Oke, terus kenapa angka 0,05 ini paling populer? Ya, ini berawal dari Ronald Fisher, seorang ahli statistik pada tahun 1925 yang menulis buku Statistical Method for Research Worker. Di mana di bukunya itu dia menyarankan angka 0,05 sebagai aturan praktis untuk menilai apakah hasil penelitian cukup kuat untuk menolak hipotesis 0. Ya. Sejak saat itu, akhirnya angka 0,05 itu menjadi gold standard dalam penelitian ilmiah. Ya. Tapi sebenarnya angka 0,05 itu bukan aturan yang baku karena pada beberapa bidang penelitian seperti uji klinis di bidang kesehatan sering menggunakan tingkat signifikansi yang lebih ketat, misalnya 0,01 atau mungkin lebih kecil ya. Kenapa? Tentu saja karena keputusan yang diambil bisa berdampak besar pada keselamatan pasien ya, karena uji cobanya ke pasien seperti itu. Misalnya dalam penelitian obat baru untuk menurunkan tekanan darah. Jika peneliti menggunakan alfa 0,05 dan hasilnya signifikan, artinya peneliti menerima resiko kesalahan 5% bahwa obat ini sebenarnya tidak efektif, ya seperti itu, dan 90% menyatakan bahwa obat itu memang efektif. Ya, jadi satu paket, ya seperti itu. Tapi karena menyangkut kesehatan pasien atau keselamatan pasien, maka banyak penelitian medis lebih ketat dengan memilih alfa tadi 0,05 atau bahkan 0,001 ya, semakin kecil gitu ya. Kenapa? Karena tentu saja semakin kecil alfa yang ditentukan oleh peneliti, maka tingkat kesalahannya juga akan semakin kecil. Namun sekaligus ya otomatis ketelitiannya juga semakin besar ya. Jadi faktor-faktor perancunya juga harus diteliti oleh peneliti. Sehingga apa? Untuk penelitian khususnya mahasiswa biasanya akan menggunakan standar tadi yang gold standard 0,05 ya. Tidak perlu menggunakan yang 0,01 atau 0,001 tadi karena ya prosesnya akan jauh lebih detail dan juga mungkin butuh waktu yang lebih panjang ya. Jadi kurang cocok ketika digunakan untuk penelitian mahasiswa seperti itu. Nah, contoh lainnya dalam studi tentang efektivitas vaksin. Kesalahan dalam menyimpulkan efektivitas bisa berdampak luas tentunya terhadap kebijakan kesehatan masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, alfa yang lebih kecil tadi 0,05 atau mungkin lebih kecil lagi ya 0,01 dan sebagainya sering dipilih untuk meminimalkan resiko kesalahan. Ya, sekali lagi karena kaitannya dengan keselamatan pasien seperti itu ya. Nah, meskipun 0,05 sering digunakan, bukan berarti ini selalu angka terbaik seperti itu ya. Bahkan beberapa penelitian eksploratif bisa lebih fleksibel tadi ya, dengan alfa yang lebih kecil atau justru mungkin ada yang lebih besar ya, 0,10 misalnya seperti itu. Sementara penelitian yang dampaknya besar tadi yang kaitannya dengan pasien, dengan manusia, itu sebaliknya menggunakan alfa yang lebih kecil. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah alfa adalah resiko kesalahan yang ditentukan oleh peneliti. Ya, ditulis di metodologi penelitian pada saat pembuatan proposal. Kemudian poin kedua, angka 0,05 populer karena sejarahnya.
bukan karena aturan mutlak. Ya, jadi gold standar aja seperti itu. Oke, yang ketiga adalah dalam penelitian kesehatan alfa sering dibuat lebih ketat atau lebih kecil untuk mengurangi resiko kesalahan tadi. Ya, karena dampaknya ke masyarakat, ke pasien seperti itu. Nah, setelah tahu informasi ini gimana? Kalian mau menggunakan alfa yang 0,05 atau mungkin lebih kecil atau mungkin lebih besar ya, menggunakan 0,10 ya. Mari kita diskusi di kolom komentar dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tuliskan juga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendapat manfaat bisa lebih luas lagi. Dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan ya informasi yang lainnya, khususnya video-video terkait statistik penelitian. Oke, saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.